Selamat pagi, selamat Paskah, selamat mensyukuri hari baru karunia Tuhan. Pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam waktu teduh pagi, edisi Selasa 19 April 2022. Bacaan kita Wahyu pasal 12, ayat 1 sampai 12. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu. Engkau begitu baik menjaga dan memelihara kehidupan kami. Dari peristirahatan kami semalam hingga pada pagi hari ini, Tuhan terus menjaga dan menuntun kami. Engkau kembali mengaruniakan hari baru bagi kami. Terima kasih untuk semua itu. Dan pagi hari ini, kami akan menyiapkan hati kami untuk membaca, merenungkan sabdamu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Dan firman ini sungguh-sungguh kami mengerti dan lakukan di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabdamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 12 ayat 1 sampai 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Tema kita, nyanyian kemenangan. Saudara yang terkasih, kitab Wahyu 12 ini menceritakan penglihatan kedatangan Yesus yang diawali dengan peperangan antara naga yang adalah gambaran dari si iblis yang dikalahkan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Kemenangan malaikat-malaikat Tuhan ini membuat segenap penghuni sorga menyanyikan nyanyian kemenangan dan keselamatan. Di dalam kesulitan hidup yang menekan, kita mungkin bertanya, di mana Tuhan dalam kekacauan penderitaan dunia ini? Di mana Tuhan di tengah pandemi yang melanda dan sepertinya tidak akan berakhir ini?
Namun melalui perikop ini kita diingatkan dan dikuatkan bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, yakinlah bahwa Allah senantiasa bekerja dan bertarung untuk kebaikan kita. Allah tidak pernah tinggal diam. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang memerintah di sorga dan di bumi. Oleh karena itu kuasa darah Kristus, yaitu darah anak domba, telah dicurahkan untuk keselamatan kita. Supaya kita mendapatkan kehidupan yang baru sekalipun kita terluka, menderita, dan ditekan oleh berbagai kesulitan hidup. Tetapi Kristus berkuasa menyembuhkan luka luka kita akibat dosa kita. Melalui perikop ini, kita diajak untuk menyanyikan kebesaran kuasa dan keselamatan dari Tuhan melalui darahnya, serta menyanyikan kesetiaan kita kepadanya. Nyanyian ini akan menjadi kidung pujian yang indah di hadapan Tuhan. Saat kita setia dan taat hanya kepada Tuhan saja, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, jadikanlah nyanyian kemenangan menjadi nyanyian yang bergema di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhanlah juru selamat kita yang memerintah di sorga dan di bumi. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kebenaran firman-Mu datang menyapa hidup kami, memberikan pengajaran-pengajaran yang baik bagi kami, bahwa keselamatan yang Tuhan nyatakan lewat pengorbanan Kristus, kami akan terus hidupi dengan menyatakan pujian kemenangan, pujian-pujian lewat nyanyian untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa dan bertahta di sorga dan di bumi. Kami berdoa untuk persiarahan kami hari ini. Lindungi dan berkati kami. Kami boleh melaluinya dengan baik. Dalam pekerjaan, usaha, tanggung jawab, pelayanan dan pengabdian. Dan semuanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendoakan pemerintah bangsa dan negara ini, aparat TNI Polri, selalu ditambahkan hikmat bagi mereka untuk menjaga dan melindungi bangsa ini, menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Umat Tuhan yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul topang dan kuatkan. Orang tua kami menikmati hari tua selalu dikuatkan. Berulang tahun bersyukur, sempurnakan sukacita mereka. Yang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan. Bahkan anak-anak yang sementara dalam pendidikan, Tuhan jaga dan tambahkan hikmat. Sehingga kehidupan kami senantiasa di dalam kuasa dan kasih-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan syukur kami. Kami persembahkan padamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh. Tuhan memberkati kita hari ini.